Halo, ini komennya mana sih? Kok nggak ada komen? Halo, ini kok nggak ada komen ya? Hai, Selin sambil makan ya. Halo, ini mana sih komennya? Nggak ada komen loh. Mami yang komen. Nggak ada komen, Mami yang komen. Ini showroomnya kenapa ya? Kok jadi begini? Miring fotonya. Halo. Halo semuanya. Jadi tadi Selin habis Facial. dari dokter muka gitu kan, Jadi, dokter kulit, dokter kecantikan ya Mi. ya. Iya, jadi kan waktu itu Selin sempat jerawatan parah kan. Habis itu Selin sering ke dokter gitu buat nyembuhin jerawatnya. Dan ini tadi sama dokternya katanya udah sembuh semua, jerawatnya udah kering. Tapi cuman disuruh ya udah nanti facial aja gitu kan, facial wash terus pas facial wash itu kan jadi nggak dipencetin jerawatnya, cuman komedonya itu kayak dipencetin gitu kan. Nah jadi kayak agak merah-merah gitu gara-gara komedonya kayak dipencet-pencetin. Dan seharusnya itu seminggu sekali facial wash, tapi kan gara-gara Selin kan kegiatannya padat kan, jadi kayak jarang banget buat ada waktu buat nge-facial wash gitu. Dan tadi pas kesana itu udah kayak banyak gitu loh komedonya, gara-gara sering makeup juga kan, jadi kayak pori-porinya juga ketutup juga dan bisa menyebabkan ada komedonya. Harusnya setiap minggu kesana, tapi Selin jadinya setiap bulan gitu. Iya, ke dokter. Soalnya kan jerawat itu kan susah dihilangin ya kalau Selin ya. Di mukanya itu sensitif dan kayak sekalinya jerawat bisa beruntusan. Jadi kayak sering banget ke dokter biar disembuhin, tapi sekalinya sembuh itu emang udah nggak muncul lagi jerawatnya. Dan ini kayak merah-merah, kalian jangan kaget ya, ini merah-merah gara-gara komedonya doang kok. Udah nggak ada jerawat. Jadi Selin nggak make up gara-gara abis dipencetin komedonya.
Ini kenapa gak ada komennya? Nggak bisa Mami di yang komen. sampingnya gitu. Tumben. Salin lagi makan nasi, brokoli, sama rendang. Rendang itu enak tau. Masakan Indonesia itu kata-kata enak. Apalagi masakan mami. Ini beneran gak ada komennya gitu dong. Gimana caranya ya? Kok bisa kayak gini? 你出去先再忙一下。如果我出去我怕等一下它没有 connect 掉。Tapi ini bisa baca komennya itu dari podium-podium gitu. Kalau yang di bawah itu nggak kebaca gitu loh. Nah, ini baru nih benar. Tadi error. Salim PUBG-nya berdebu tuh, nggak pernah dimainin. Apa ya? Salim mau main, cuman itu kan Salim kontaknya ke Twitter dan Salim kayak gak bisa login gitu kan, ke logout dan itu kayak gak bisa login, harus ya begitulah pokoknya. Twitternya aja udah sampai berdebu. Kemarin mami baru hapus-hapusin debunya. Gak jadi collab, jadi kok, tapi nanti jam 10. Ini Salim mulai dulu. Collab sama mami nggak boleh, tidak boleh. Ntar mami Sebenarnya collab sama keluarga itu menurut Salim tidak baik ya, karena nanti mami tenar. jadi tidak ada privasi. Mami jadi tenar. Enggak. Bukan begitu. Selinnya nggak tenar, maminya jadi tenar. Tapi emang sekarang itu emang udah ada aturannya, jadi kayak untuk menjaga privasi member juga kan, sebaiknya jangan. Sama suaranya aja. Aku osinya maminya Selin. Mami, 有粉丝。 Oke, makasih, thank you. Thank you. Halo. Cisalin kangen sirkus kak? Kangen banget.
Kayak kapan gitu, kapan lagi sih kita sirkus? Kangen gak sih? Kalian juga kangen gak sih? Hai Waipo. Hello, selling greetings from Philippines. Hello. How are you? Mana seseorangnya Selin? Nanti seseorangnya jam 10 baru bisa. Mamanya Selin masak sendiri, mamanya Selin gak bisa masak. Enak aja lu. Goreng telur bisa, masak air bisa, rebus air bisa. Mamanya Selin gak bisa masak. 你会煮吗咪 Weh, masak Indomie bisa. Masak. Merek. Oh, Masak air gosong nggak? enggak. Soalnya kalau udah mendidih bunyi kayak kereta api. 你去年，啊，你去年，是呀，但还没有洗。刚刚吃完的。Penasaran nih seseorangnya? Udah pasti tahu lah kan, orangnya sudah nge-tweet. Mamanya ajak in-frame dong. Nggak boleh kakak. Sangat maaf, tapi tidak boleh. Karena nanti ngefansnya sama mami. nggak gitu mami. Jadi Selinnya nggak punya. Fionnya lagi showroom tuh, iya. Mau cerita kemarin ada yang marah-marah karena makannya kebanyakan. Collab sama mami dong. Nggak boleh kakak. Tidak boleh. Peraturannya sekarang tidak boleh karena privasi. Sama keluarga itu tidak boleh semua. Ya udah mami nggak jadi keluarga, jadi temen. Sama aja, tidak boleh. Flighting tea besok ya? Iya, sampai ketemu di Flighting tea besok ya. Mami disuruh jadi member biar bisa collab. Mami belum joget, tulangnya udah pada copot tahu. Foto belakangnya TWT mau jatuh tuh. Enggak. Ini miring doang sayang. Nanti mami ikut JKT48 pas mami keluar di sono fansnya pada kabur. Enggak lah. Ngomongnya belepotan tante. Mami, dibilang belepotan. Iya. Tapi sanaknya juga belepotan sih. Maminya Selin suka ngelawak. Emang begitu maminya Selin. Kalian jangan kaget ya. Kalau sama orang lain itu bisa bercanda, kalau sama Selin itu bisa ngomel-ngomel. Emangnya badut? 这个不会要去掉。我的放在床上，谢谢。Tante main Mobile Legend nggak? Mami ditanyain main Mobile Legend nggak? Mami, mainin hati kamu. Mami mah mainnya bukan Mobile Legend. Mami mainnya Candy Crush. Enak aja lu. Menghina sekali. Mami itu main game-game yang buat orang tua. Enak aja.
Mami gak suka main Mobile Legend. Mami pernah nanya kan ke Selin, itu main Mobile Legend kayak gimana gitu-gitu kan. Terus kayak gini Mami, susah, ribet gitu. Malu lah Mak Uban. Ayo ke Samarinda, ayo Mami, ayo ke Samarinda. Ayo. Gak mau collab sama Vioni. Gini ya, bukannya Selin gak mau collab sama member Tim T, cuman Selin pas nanya di grup Tim T itu tidak ada yang menjawab. Selin harus bagaimana? Yang jawab cuman 1 atau 2 orang doang dan mereka gak bisa. Bagaimana? Dipaksa lah. Tidak bisa begitu Mami. Kan pada punya kesibukan masing-masing. I just want to say hello to your mom. Hello. Hello Mami. Hello. Tantenya gaul. Mami emang gaul? Enggak lah. Mami gak gaul, cuma candaannya aja gaul, tapi sebenarnya enggak. Ini untung gak ada kokonya Selin. Kalau ada kokonya Selin lebih ini lagi candaannya. Selin di rumah bahasa sehari-hari pakai bahasa apa? Selin sehari-hari di rumah pakai bahasa apa, Mi? Bahasa aneh. Bahasa aneh. Ngomong bahasa Kantonis dong. Mami bisa ngomong bahasa Kantonis gak? Koko bisa. Koko bisa. Selin gak bisa. Selin sama Mami gak bisa. Bisanya Beda. lengcai. Lengcai. Lengcai apa, Mi? Handsome. Handsome. Kamu lengcai. Mami, 我没有 handsome，我 pretty，我不是 handsome。 Fans yang handsome. Oh. Itu foto packnya apa aja? Foto packnya 1 doang ini. Kalau sisanya itu pas teater. Selin bikin TikTok dong. Enggak nanti tulangnya keseleo. capek tahu itu kalau bikin TikTok harus sesuai mood. Kayak kalau misalkan Selin gak mood, itu kayak TikTok gak bakalan kepegang sama sekali. Siapa tuh nyaut itu? Siapa ya? Yang nanti mau collabs ini belum selesai kan, dia habis latihan. Kavia habis latihan. Kavianya habis latihan jadi belum bisa ini, bisanya jam 10. Sally main Valorant enggak. Si Sally udah makan belum? Udah. Ini baru selesai makan. Kayaknya mau nambah. Ingat, gendut. Prank call. Janganlah. Jangan prank call. Kasihan nanti yang kena prank call. Panik-panik ajaib. Pecahin rekor live 8 jamnya Kavia dong. Gak kuat Selin tuh 8 jam. Gak kuat.
Kalau sambil main game sih kuat, tapi kalau misalkan kayak gini-gini itu nggak kuat, matanya sakit kena lampu mata, apa sakit lah matanya, nggak kuat. Kalau matanya sakit dikasih obat, kasih makan obat. 你两个出去表示现在一个人要去，然后不可以出一个而已啊，这样会你的脚会更被人卡住。要去两个啊，还有一个。Jadi live showroom 24 jam nonstop. Astaga. Maminya Selin joknya old ya. Mami dibilang old me. Sesuai dengan umur. Jangan sampai terlalu malam. Oh iya dong. Nggak bakal sampai malam-malam. Sampainya pagi. Enggak. Nggak sanggup atuh. Selin live 3 jam 4 jam aja itu kayak matanya udah sakit. Jokes ibu-ibu. Mami dibilang ibu-ibu loh. Iyalah, mami udah tua. Ih, biasanya kalau sama Selin bilangnya enak aja mami masih muda gini gitu. Aku umur. Masa? Iya. Ih, mami Selin kalau misalkan lagi ngaca gitu-gitu, kalau misalkan Selin bilang udah banyak uban, udah tua mami, terus kata mami enak aja masih muda gitu. Coba panggilnya mama, jangan mami. Mama? Oi. Mama lagi main game apa, Mama? Lagi belanja. Belanja. Mama sukanya belanja. Mami bahasa Mandarinnya apa? Mama? Mami. Enggak. Mami bahasa Mandarinnya. Mama. Mami. Mama. Nyak. Coba panggilnya emak dong. Emak. Emak. Emang kalau emak gitu biasanya kalian manggil mama kalian kayak gimana? Emak, mami, mama? Panggilnya Umi. Momski. Momski. Apa monkey? Tim mami. Izin pamit ya. Iya kakak, hati-hati. Mau kemana kamu? Mau melipir ke showroomnya siapa? Kita sambil nunggu Kavia ya. Selin collab sama Bril dong.
Bukannya nggak mau, cuman kan kita harus lihat jadwalnya mereka juga kan. Pasti sebelum kolaps itu Selin chat dulu satu-satu siapa yang mau kolaps. Kalau misalkan emang nggak ada yang mau kolaps gitu kan, ya udah emang Selin bisa maksa kan, nggak bisa kan. Jadi kayak Selin harus nunggu kayak siapa yang mau ikut kolaps. Kalau misalkan Selin tanya Briel kan belum tentu dia kayak jadwalnya sama kayak Selin gitu. Bukannya Selin tidak mau. Tapi sama mami nggak mau. Kalau sama mami emang gak mau, soalnya mami candaannya ibu-ibu. Bacok kau. Kutuk batu, kutuk jadi batu tante. Mami, Nah, mami disuruh kutuk Selin jadi batu. enggak, dibuang ke laut aja. Enggak, mami bercanda ya mami. Mami, Iya. Anggoro pulang besok kerja. Ayo Kak Anggoro yang di podium disuruh pulang. Besok kerja ya kakak. Kak Anggoro. Hah? Besok fly, iya besok fly Tinti. Selin besok ikut yang SCTV Indosiar. Indosiar Selin nggak ikut, kan teater. Akankah Selin merayakan tahun baru Imlek? Iya, Selin bakal ngerayain, tapi di rumah saja. Mami, tahun ini nggak ada angpau. Sedih, padahal udah beli baju loh, baju baru gitu-gitu, sepatu baru, tas baru, baju baru, celana baru, tapi Minta Karena angpau lewat profit. rekening. Minta angpau sama orang-orang untuk lewat dari rekening. Kirim rekening. sepatunya nggak setengah doang. Ya udah ketemu dong sepasang. Udah ketemu. Itu permainan setengah licik lagi. itu tuh, permainan licik. Maminya kena tipu. 我对刚才我跟你说简单的事， Disingcia lah, disingcia lah. 你不对我是不是？ Semangat perform besok Selin. Iya, makasih kakak. Rayain Imlek harapannya apa nih? Angpaunya banyak. Selin baru bangun. Iya, kok tahu? Tadi tidur sebentar, tidur setengah jaman. Semangat buat besok Selin. Iya, makasih kakak. Kakak juga ya, semangat. Minum dulu. Iya, ini ada minum nih. Udah siapin. Maaf baru bangun. Iya, gak apa-apa kakak. Hidung Selin merah.
Selin kapan showroom konten mukbang mau mukbang apa? Hidungnya habis dicubit mami. Enggak dong, mami kan sayang sama Selin. Enak aja sayang. Bare face-nya lucu. Barusan kata Fioni mau collab tapi deg-degan. Di grup kan gak dijawab ya, gak tahu dong. Harusnya Fioni di grup jawab biar tahu. Pada jawabnya enggak, soalnya kan ya gak tahu ya. Mana Fioni? Ini cara collab gimana sih? Gak tahu gak ngerti. Omelin aja Ci, janganlah anak orang. Kalau nggak salah jangan diomelin. Kalau anaknya baik-baik aja kenapa harus diomelin? Cara ngepel di teater gimana? Ngajak Yori aja. Yori aja tidak menjawab di grup. Yori jawab tapi dibilangnya nggak bisa. Yori bilangnya nggak bisa. Banyak yang lagi sibuk. Yori banyak tugas. Iya kah? Semangat Yori. Sumpah aku juga kaget pas aku tahu Yori, Ume sama Vivi pas pengumuman kemarin. Itu aku bener-bener kaget juga. Aku juga nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak bisa ngomong apa-apa karena apa itu juga bukan keputusan aku dan aku tidak bisa membantu apa-apa. Kayak aku ngerasa aku nggak bisa membantu mereka gitu, padahal aku pengen membantu tapi aku tidak bisa ngapa-ngapain. Iya ganti topik. Jangan sedih, jangan sedih. Jangan sedih. Ubahlah kesedihan itu menjadi momen yang terbaik buat mereka. Ubahlah kesedihan menjadi kenangan-kenangan terbaik buat mereka di sini. Kenangan-kenangan terakhir untuk mereka. Selin kanji sama hancu sama ya? Enggak. Agak-agak beda, agak-agak berbeda. Ajab-ajab dulu. Oh iya tadi ada disco ya, makasih. Saya sakit hati karena pengurangan member. Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang sakit hati, semuanya juga sakit hati gitu. Semuanya sakit hati, aku pun juga sakit hati. Aku sebagai kapten itu aku gak bisa membantu mereka juga gitu. Aku juga ngerasa bersalah di sini dan kayak aku tahu gitu perasaan kalian sakit hati, aku juga sakit hati gitu. Tapi aku gak bisa membantu apa-apa. Dan aku juga berharap kalian itu jangan menjadi
ngomongnya jadi kasar, ngomongnya jadi marah-marah, karena di sini kita juga bareng-bareng kan, kita ngerasa sedih bareng-bareng, dan aku juga ngerasa sedih untuk apa, karena aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku tahu kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain, tapi aku kayak berharap kalian tetap ngedukung mereka gitu. Aku apa ya pokoknya begitu gitu. Jangan sampai ngomongnya tidak enak gitu di sosial media, karena member-member yang baca itu pun juga bisa sakit hati. Yang bisa kalian lakukan itu ya dukung aja member itu, biar mereka juga merasa ya udah, kalau dengan gini aku bisa dengan tenang gitu, aku bisa tenang sekarang gitu menjalankan tugas aku di JKT48 gitu. Udah mau nangis, nggak boleh nangis. Ya maminya keluar, gak ada yang temenin Selin, gimana dong? Film favorit Selin apa ya? Film favorit Selin sejauh ini sih anime sih. Anime, lagi suka nonton anime. Kalau Selin kan biasanya ada aplikasi ini kan, nonton yang Ichi kan, Aichi namanya. Itu kayak dalam itu isinya drama-drama Cina gitu. Dan di sana itu kadang kalau anime yang kayak Doctor Stone atau The Promised Neverland kayak gitu ya, itu biasanya lebih cepat gitu tayangnya di sana. Dan Selin itu suka nonton anime juga di situ. Superhero suka nggak Selin? Superhero yang seperti apa dulu? Yang kayak Saitama. Kalau Saitama saya cuma nonton 2 atau 3 episode gitu, habis itu nggak lanjut. AOT lagi trending, tapi Selin nggak mau nonton AOT dulu karena Selin mau nunggu semua episodenya ada dulu. Gimana dong? Demon Slayer Kui. Iya, ayo Demon Slayer. Selin pengen nonton dah Demon Slayer yang movie. Aku baru tahu Selin wibu. Enggak, Selin nggak wibu, Selin campuran. Selin suka anime, kadang suka yang drama Chinese gitu. Pernah main game PC apa? Game PC apa ya Selin? Mainnya Counter Strike, Minecraft, sama apa ya, The Sims. Main The Sims 4 gak main. Tapi itu ini siapa kalau main The Sims itu kadang suka nge-lag parah. Jadi kadang males mainnya. Zuma itu game apa ya?
Halo Selin, halo Kak. Kui Among Us. Among Us. Kodok. Oh, game kodok. Nggak tahu deh. Nanti coba Selin cek. Game katak nembakin bola. Oh iya, tahu. Salim pernah lihat gamenya. Salim bisa main PS gak? Enggak pernah main PS. Apa cuma perasaan Salim atau ini tinggi banget ya kameranya? Valorant main nggak? Enggak. Salin tahun berapa gak tahu, kelahiran tahun berapa gak tahu semua. Salin tahu, cuman lupa. Kamu udah lama gak main PC. Main Dota enggak. Dota itu kakaknya Selin, kokonya Selin yang main. Kalau Selin enggak. Itu ya kalau misalkan PC gamenya itu ada banyak games kan, Kalau misalkan gamesnya kokonya Selin sentuh itu bisa diomelin. Kayak apa sih, Saints Row ya kalau nggak salah, Saints Row, GTA itu kalau misalkan Selin buka, Selin sentuh dikit aja itu bisa diomelin sama kokonya Selin. Jadi Selin nggak bisa main sama sekali. Mabar Genshin Impact. Itu Genshin Impact bisa minimal berapa orang sih? Maksimal pemain itu berapa sih bisa main bareng? Maksudnya yang bisa multiplayernya gitu. Itu multiplayernya bisa maksimalnya berapa orang? 4 orang. Udah pensiun main Genshin Impact. Kenapa pensiun? Udah mulai bosen ya? Udah dapat bintang 5 belum? Adanya bintang 4. Nggak dapat bintang 5, adanya bintang 4. Selin tim Elsa atau tim Ana? Tim Elsa atau tim Ana? Nggak dua-duanya. Selin tim Olaf. Roblox main nggak main dong? Ini coba tanya Selin main game apa? Mungkin Selin ada games yang sama kayak kalian. Vanguard suka. Vanguard, kakak main Vanguard. Selin dulu main, sekarang udah enggak. Dulu kalau misalkan di sekolah itu kan Selin, teman-temannya Selin kan punya kartu Vanguard kan. Kayak main kartunya gitu, main kartu Vanguard. Itu kayak dipasang-pasangin. Kayak ini lawan ini kayak diajarin gitu loh. Ada yang tahu nggak Vanguard? Pokemon pasti main. Growtopia masih main cuman jarang. Iya, bukan Pokemon Go, itu masih main sih. Tapi tergantung, udah lama sih gak mainnya, tapi tergantung gitu. Yu-Gi-Oh enggak. Tamagotchi itu apa ya? Tamagotchi yang itu bukan sih, yang kecil itu yang kayak bisa dibawa kemana-mana, terus ada petnya gitu. Itu Selin dulu pinjam sama teman karena tidak diperbolehkan untuk beli sama mama. Jadi kayak sekedar
oh ternyata kayak gini ya, oh ya udah cukup tahu aja tapi nggak pernah punya gitu. Mabar Po, emang Po seru? Saya nggak pernah main Po. Aku tim pindah-pindah game. Nah benar. Kalau bosen pindah. Kalau saya biasanya udah download nih, udah download game terus main berapa jam, bosen gitu kan. Kadang nggak sampai jam baru download. Oh game kayak gini, nggak seru gitu kan, terus uninstall. Begitu kalau Selin. Salim pernah main congklak. Dulu sering pas kecil. Main congklak sama sepupunya Salim. Pas baru-baru datang ke Jakarta itu sering diajak main congklak. Salim kalau makan tim sendok atau tim tangan? Tergantung, kalau makan nasi padang pasti tim tangan. Pasti tim tangan. Kalau nasi padang kan emang enaknya pakai tangan. Bener kan? Congklak itu sombong kan ya? Enggak, beda. Itu congkak. Beda. Congklak itu yang kayak itu pokoknya. Beda kakak. Congkak. Sendok atau sumpit? Sendok sih. Kalau sumpit tergantung, makan mie baru pakai sumpit. Makan mie, makan dimsum itu pasti pakai sumpit. Congklak itu warna. Itu coklat. Bukan congklak. Salim pernah makan bubur pakai sumpit gak? Kakak coba dulu pakai sumpit, videoin nanti kirim ke Salim. Kalau misalkan bisa baru Salim coba. Izin keluar bentar ya Salim, mau mabar. Iya kakak, semangat mabarnya. Semoga ranknya naik. Amin. Aku bisa makan bubur pakai sumpit. Gimana caranya? Coba ajarin. Suka film horor gak? Enggak. Saya nggak suka sesuatu yang berbau horor. Gimana sih ngomongnya? Cadel, males. Salin rekomendasi mie ayam terenak dong. Mie ayam terenak itu jatuh kepada tangan neneknya Selin. Mie ayam terenak itu mie ayam buatannya neneknya Selin. Selin udah mitik belum kakak, masih legend. Lagi gak main itu, lagi fokus main Genshin. Neneknya suruh jualan dong. Tapi neneknya Selin ini jualannya itu cuma ke sepupu, saudara gitu-gitu. Buat buat kalau misalkan sepupunya Selin kan biasanya ada gereja gitu kan, kayak ke gereja itu biasanya ada pesan gitu. Jadi cuman buat sepupu sama saudara doang.
Selin belum main gacha di Genshin lagi kak. Soalnya kayak apa ya, deg-degan gitu kalau misalnya nggak dapet yang bintang 5. Halo, salam dari Jepang. Halo, apa kabar? Genki desu ka? Gimana kabarnya? Baik. Kakak gimana kabarnya? Aduh, bersin ini Selin. Aku gacha sampai capek gak dapet di loop. Emang itu di loop juga gacha ya mainnya? Saling kira bisa dapet ini, dapet dari AR gitu, naikin AR. Saling bisa main drum gak? Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang udah lama gak main Selin, udah lama gak main drum. Selin tahu dinasti Cina gak? Tahu. Nonton Selin. Selin bisa main alat musik apa aja. Selin bisa apa ya, bisa drum, bisa gitar, bisa keyboard, bisa apa, bass, apa sih namanya, bass. Kalau dulu di sekolahnya Selin bilangnya bass. Tapi udah lupa mainnya. Udah berapa tahun, 5 tahunan gak main. Makanya Jikonya ada Doremi. Dulu emang Salin cita-citanya itu apa ya, pengen menjadi musician, bisa main semua musik gitu, bisa main semua alat musik. Tapi kalau dipikir-pikir udah tua ya, udah lupa cara ininya. Apalagi kalau misalkan gak ada alat musiknya di rumah, susah kan. Salin di rumah cuma ada keyboard. Musik. Prediksi Selin juara M2 World Champion. Wah, itu sih Selin tidak tahu ya. Selin tidak bisa memprediksi karena sekarang kan yang bener-bener lagi bagus banget kan emang Alter Ego ya. Kemarin juga sempat menang kan, kayak apanya, MPLI-nya kan sempat menang juga. Awalnya MPLI itu Selin prediksinya RQ yang bakal menang, tapi ternyata kebalik gitu, jadinya Alter Ego yang menang. Jadi kayak pas M2 itu kayak Selin udah gak berani prediksi apa-apa karena nanti kayak tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Yang penting ini aja seru gamenya. Selin udah berapa kali ganti Jiko, baru sekali. Indo Pride, iya Indo Pride. Seneng gitu nggak sih, kayak di Indo ada perwakilannya 2 dan itu dua-duanya juga jago. Apalagi RRQ kan udah 2 kali ya ikut. Ini waktu itu ikutnya M1 dan kali ini ikutnya M2. Emang apa, jago sih RRQ itu.
bisa sampai berturut-turut. Kalau EVOS kan M1-nya ikut, M2-nya itu tidak berhasil. Kalau RRQ itu kayak bisa ikut gitu. Tapi Alter Ego juga lagi bagus. Jagoan RRQ atau Bigatron? RRQ sih kalau menurut Celine ya. V48 juara M2. Iya dong, Valkyrie 48 pasti juara M2. Izin live dulu ya Celine. Iya kakak. Jadi collab sama Via? Iya jadi kok. Jadi kakak. Kita nunggu kabar dari Kak Via. Mau ke Mira dulu ya? Iya kakak. Silahkan. Ini jangan-jangan Oshinya Mira tapi melipirnya ke showroomnya Celine. Sama Mira tuh, Mira aja nggak jawab di grup, ngilang dia. Celine kan bilang di grup, siapa mau collab sama Celine gitu kan, siapa mau collab sama aku nanti malam. Nggak ada yang jawab, pada bilang, ada yang bilang enggak, Yori bilang enggak bisa. Sisanya tidak ada jawaban, ya mau gimana. Terus tiba-tiba mereka showroom. Collab sama Lulu dong. Lulu lagi collab sama Ola kan tadi. Iya, Ola sama Lulu tadi udah collab. Mereka juga ini kok ada jawab di grup katanya aku ada collab sama Kak Ola gitu. Sorry lupa, hehehe. Iya dimaafkan. Tidak apa-apa. Habis dari mana kakak? Dari showroomnya siapa? Collab sama anak Gen 4 yang lain aja. Ini mau collab sama Kavia, tapi nunggu Kavianya nggak tahu kemana. Pengikut Jesslyn tolong dimohon balik ke markas. Mana nih yang Oshinya Jesslyn? Kenapa bisa sampai ke sini? Jesslyn lagi live ya, Jesslyn? Izin off ya Ci. Iya, mau kemana? Lagi ngopi ya? Enggak, minum air putih kakak. Punten, aku dari Kajinan. Kajinan lagi live kah? Atau lagi enggak? Izin off dulu, lanjut tugas. Iya kakak, semangat nugasnya. Air putih atau air bening? Air mineral.
Air mineral kak, bukan air putih, bukan air bening. Oh, aku banyak selling jadi multi showroom. Itu multi showroom gimana caranya? Air putih masih kalah sama putihnya. Gak gitu kan, putihan ini kan, putihan air putih. Apa sih, ngomong apa sih, nggak connect. Oh, berarti ini ya yang biasanya kesayangannya banyak itu pakai multi ini ya. Jadi kayak bisa buka showroom banyak. Oh, gitu, ketahuan deh. Nanti bilang ke member-member yang lain nih, kakak yang ini suka muncul loh di live-nya Selin gitu. Dia pakai ini multi yang itu biar bisa showroom banyak, bisa nonton showroom banyak member gitu. Kak Girumon panik. Kak Girumon biasanya muncul di mana aja Kak Girumon? Hari ini di showroom siapa aja? Bohong tuh yang aslinya cuma Selin. Selin tahu pasti banyak dari 100 orang pasti ada sekitar 80 orang itu kesayangannya banyak pasti. Bahkan mungkin dari 100 itu 90 orang gitu kesayangannya banyak. Iya sih, Oshinya satu gitu kan. Oshinya misalkan Oshinya satu Selin, iya tapi kesayangannya banyak gitu. Ketawa kan. Hehehe. Ayo ngaku. Oshiku dan kesayanganku cuma Selin kok. Benar. Ayo lo guys, lagi di interview Selin nih. Ini ada lagi yang namanya ininya Selin, apa bucinya Selin? Benar, bucinya Selin. Apa bucinya setiap ganti showroom, bucinya misalkan hari ini Selin showroom, masuk ke roomnya Selin, bucinya Selin. Masuk ke roomnya misalkan Fioni, bucinya Fioni gitu kan, ganti nama. Tobat yuk yang kesayangannya banyak. Nggak apa-apa, kesayangan banyak, yang penting Oshinya satu, ya kan?
Iya kan, begitu kah? Kavia belum ya? Iya nih, Kavia itu bilangnya kalau nggak jam 10, jam 11. Soalnya dia kan masih ini kan, tadi dia ada latihan. Osi aku satu kok, satu tim satu maksudnya. Tuh kan, bener, pasti gak bisa satu Osi doang. Kalau Osinya banyak, kesayangannya satu gimana? Itu gimana tuh? Terus kakak, maksudnya kakak fokusnya ke siapa nih? Kan kalau misalkan Osi kan biasanya aku fokusnya ke Osi aku doang nih, gitu. Kalau kesayangan itu kayak lebih apa? Aku cukup kayak menyayanginya, cukup mengaguminya aja, tapi tidak mengikuti gitu. Gimana maksudnya nih? Nggak paham. Osiku Uma. Pembahasan showroom kali ini berat guys. Salin showroom pakai laptop ya? Enggak, pakai handphone. Salin pakai handphone terus ditaruh di ring light. Osi aku Marsha tapi pengen lihat kamu. Ih, siapa tuh namanya? Salin ingetin, nanti Salin lapor aku Marsha. Enggak bercanda ya kak. Osi itu apa? Osi itu Osi. Salin kalau curhat ke seniornya sukanya ke siapa? Salin kalau curhat, Salin jarang curhat sih. Salin kalau misalkan curhat itu lebih baik ke manajer sih. Lebih baik ke manajer. Karena manajer yang tahu manajer itu kan lebih dewasa dan mereka itu kayak bisa memberi nasihat untuk kita. Kalau member itu belum tentu setiap orang memberi nasihat yang bisa membantu gitu kan. Jadi Salin biasanya ke manajer sih. Manajer, ke mami gitu. Mami second manager. Mami second manager second mami ya, bener gak? Selin artinya Selin, benar sekali. Osi aku Cinhap tapi aku sayang Selin. Nah loh, telepon Kak Cinhapnya. Ini ada yang melipir ke showroom Selin gitu. Selin izin pindah ke showroomnya Mira ya? Iya, silakan, hati-hati di perjalanan ke showroom Mira. Ayo lo. Selin paling suka pelajaran apa waktu sekolah? Kalau Selin pelajaran apa ya?
Paling suka pelajaran yang paling seru apa ya zamannya Selin sekolah? Yang bisa nonton terus ini sih Inggris, pelajaran Inggris, pelajaran sosiologi. Itu 2 karena gurunya baik. Dan kalau misalkan pelajaran bahasa Inggris itu selalu dikasih jam kosong buat nonton. Bahasa Indonesia juga ini sih, tapi bahasa Indonesia itu serunya pas kelas 11. Karena pas kelas 11 itu gurunya kayak bikin perjanjian kalau misalkan telat masuk kelas itu kena denda 5 menitnya itu 10.000 gitu. Terus ada sekali kayak gurunya telat 5 menit. Nah abis itu kayak sekelasnya Salim bilang, ibu telat ibu, sebagai penggantinya ibu nonton gitu kan. Nonton deh semuanya gitu. Ci, ke sebelah bentar ya. Iya. Ayo, ke siapa? Ayo. Selin matematika pinter gak? Maaf ya, tapi matematikanya Selin agak hancur. Kalau fisika Selin bukan tidak begitu, tapi emang tidak suka. Karena tidak pernah mengerti, makanya Selin ambil IPS. Kalau IPA Selin tidak bisa mengikuti, bukan tipe anak IPA. Pelajaran olahraga bisa nggak Selin? Bisa, karena kan kalau olahraga kan udah terbiasa gitu kan di JKT48 nya juga. Tapi wajah kamu wajah anak IPA. Oh tidak. Tidak, IPA bukanlah Selin tidak bisa IPA. Selin ikutan ekstrakurikuler gak? Selin ikut apa sih namanya, ikut yang itu. Aduh jatuh. Jatuh, headsetnya jatuh, headset Xiaomi. Gak suka fisika tapi kuliah fisika semua. Salim minat ke IPS atau IPA? Oh jelas IPS dong. Jelas IPS. Karena kalau IPA Salim tidak sanggup sama pelajarannya. Salim cerita ya, Salim pas zaman kelas 10 itu kan masih pemilihan antara IPA sama IPS kan, jadi belum tetap gitu, jadi masih ikut keduanya gitu pas kelas 10. Nah pelajaran IPA-nya kan ada fisika, biologi gitu kan. Fisika Selin satu kelas itu pas kelas 10 satu kelas semuanya itu nggak pernah tuntas, jadi setiap kali ulangan itu nggak pernah tuntas dan dapat nilainya itu 0,2. Bisa bayangin nggak, kayak satu kelas semua dapat nilai fisika 0,2. Jadi kayak susah gitu, fisika itu susah banget menurut Selin ya. Kalau buat Selin, makanya karena itu Selin masuk ke IPS, karena Selin tahu Selin tidak sanggup mengikuti pelajaran IPA, apalagi biologi. Enggak sih, lebih parah fisika sih. Selin tidak suka hitung-hitung kayak matematika, fisika. Dan kayak setelah anak-anaknya ini, murid-muridnya dapat nilai 0,2 itu pas di fisika, pelajaran fisika
Itu kayak gurunya juga kayak ketawa-ketawain kelasnya kita gitu. Ih gimana sih ini satu kelas kompak banget dapatnya 0,2 nilainya. IPS-nya paling jago pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Sosiologi sih. Tapi saya ambilnya ekonomi. Gara-gara rumus gravitasi otakku pusing. Salim pernah ranking nggak? Pernah. Salim pernahnya ranking 1 berturut-turut 3 kali pas SD. Pas SD. Ini Salim mau cerita nih. Salim mau cerita dikit tentang pengalaman sekolah Salim. Jadi kan awal Salim ke Jakarta itu kan gak bisa bahasa Indonesia, jadi dimasukin ke sekolah yang internasional. Jadi di sana itu wajibnya ngomong bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga gitu. Tapi di sana itu karena tidak terlalu dapat pelajaran apa-apa menurut maminya Selin, jadi maminya Selin memutuskan pas setelah selesai SMP itu SMA-nya pindah ke sekolah swasta, sekolah nasional. Nah dari situ Selin kayak mau ngikutin pelajaran sekolah swasta itu susah banget menurut Selin, karena kan Selin dari sebelum itu kan cara pelajarannya itu kan kayak beda gitu kan, kayak bener-bener beda. Jadi kayak pas pindah ke swasta itu Selin lumayan sulit ya untuk Selin, lumayan sulit, apalagi harus pakai bahasa Indonesia, dan Selin kan sebelumnya pakainya bahasa Inggris sama Mandarin gitu kan. Tapi emang pelajarannya itu kayak susah sih, kalau misalkan ketinggalan semua gitu. Apalagi Selin bahasa Indonesianya kurang baik, dan dari situ kayak awal-awal pas Selin kelas 10 ini jujur aja Selin pas kelas 10 itu Selin ranking di kelas itu Selin ranking 2 terbawah itu pas kelas 10, karena Selin kayak bahasanya itu juga gak baik gitu. Jadi Selin kayak kelas 10 itu pas kenaikan kelas itu ranking kedua bawah. Tapi itu Selin masih bisa lulus ke kelas 11. Nah di kelas 11 itu Selin dapet tutor. Itu kan kalau di sekolah Selin itu kayak setiap murid yang sebelumnya kayak nilainya kurang baik itu kayak dikasih tutor gitu kan, tutor murid gitu. Nah habis itu muridnya itu kayak jadi sahabatnya Selin, dan dia itu kayak ngajarin Selin gitu kan pelan-pelan segala macam. Dan di kelas 11 itu Selin udah lumayan tuh, Selin jadinya dari yang ranking terbawah 2 terbawah itu jadinya ranking sekitar tengah-tengah gitulah, tapi agak ke atas tengah-tengah, tapi masih urutan bawah gitu pokoknya. Terus pas kelas 12 Selin satu kelas lagi kan sama yang teman yang kelas 11 itu, tutornya Selin. Nah itu diajarin juga tuh pas kelas 12 Selin diajarin segala macam bahasa Indonesia. Selin ajarin bahasa Mandarin, dia ngajarin bahasa Indonesia gitu kan, kayak saling membantu. Dan akhirnya Selin bisa ranking 15 dari 30 orang. Selin bisa ranking 15 gitu, 15 atau 14 ya lupa Selin, atau pokoknya 10 ke atas gitulah, tapi nggak sampai 20, 15 gitulah, 15 sampai 13 gitu pokoknya, lupa ya. Nah dari situ kayak Selin ngerasa ternyata proses Selin di sekolah ini tuh nggak gampang ya gitu, nggak gampang. Dan pas Selin udah selesai sekolah, udah lulus, itu Selin cerita gitu ke mama, kayak Selin bilang ke mami
ini Selin ngerasa kayak bersyukur banget Selin bisa survive di sekolah ini, karena Selin kan tidak pernah menyangka gitu kan, dari Selin yang internasional tiba-tiba dimasukin ke sekolah ini dan Selin bisa lulus dengan ranking yang di kelas itu kayak cukup baik gitu, nggak buruk gitu. Kayak Selin itu bersyukur banget gitu, dan Selin itu berterima kasih banget sama teman Selin yang itu, dan kayak apa, kayak gak nyangka aja gitu bisa lulus dengan nilai yang cukup baik dan nilainya tinggi-tinggi sekitar 80-90. Itu kayak nilai kelulusannya Selin itu kayak bagus-bagus semua pas UAS gitu. Begitu. Jadi kayak menurut Selin itu apa sih, meskipun Selin bukan anak yang pintar dan Selin ada kesulitan bahasa Indonesia di pelajaran, kayak setiap bahasa apa susah Selin cerna gitu bahasa Indonesia yang di pelajaran, buku pelajaran, tapi Selin bisa ranking 15 gitu. Kayak bersyukurlah, senang. Apalagi waktu itu sebenarnya sekolah Selin itu kan ketat banget, cukup ketat. Jadi kayak bersyukurlah Selin bisa lulus dengan nilai yang sekitar 80-90-an. Pilih dicontekin atau mencontek? Dicontekin sih. Enggak, mencontek. Enggak juga. Kalau menyontek ketahuan, itu kan ruginya di kita. Kalau dicontek, kita yang ketahuan juga kita yang kena masalah. Gak dua-duanya sih. Selin bolos sekolah pernah? Nggak pernah sih. Kalau bolos sekolah itu tidak baik. Kalau misalkan Selin bolos sekolah itu pasti udah diomelin sama mama. Jadi Selin nggak pernah bolos sekolah. Nggak pernah. Cuma pernah izin sakit sama izin karena ada kegiatan penting gitu doang. Selain itu Selin nggak pernah bolos. Nggak boleh. Tidak baik. Bolos itu tidak baik. Lebih baik izin karena ada kepentingan, tapi bukan izin karena mau nongkrong sama temennya. Tapi aku pernah, sebenarnya kalau misalkan zaman-zaman SMA itu, kalau misalkan kalian nakal itu tidak masalah. Maksudnya kayak kalau zaman-zaman SMA itu emang zaman-zaman dimana kalian bikin memori. Dan menurut Selin itu kayak wajar sih kalau misalkan anak-anak SMA itu lagi zaman-zamannya nakal, bolos sekolah. Karena teman-teman Selin juga rata-rata banyak yang begitu, dan mereka itu kayak mencari alasan gitu biar bisa bolos gitu kan. Menurut Selin itu wajar karena emang masa SMA, yang penting mereka itu nilainya bagus-bagus, yang penting mereka itu juga pas udah dewasa, udah gede, udah lulus nanti itu mereka bisa menjadi lebih baik lagi gitu, bisa cukup tahu aja, oh ternyata kalau jadi nakal itu seperti ini ya udah aku nggak boleh nakal lagi gitu. Tapi kalau misalkan nggak nyadar itu berarti udah parah. Jangan sampai begitu. Nakal boleh, cuman harus ada waktunya, harus tahu waktunya. Tapi lebih baik sih jangan nakal.
lebih baik sih jangan. Bolos rugi ketinggalan event lucu di kelas. Iya sih, kalau menurut Selin malah bukan event lucu di kelas sih. Kalau misalkan bolos, menurut Selin sayang aja gitu, pelajaran sama apa sekolah yang dibayarin sama orang tua gitu kan, sayang gitu. Apalagi kayak kalau udah dibayar mahal-mahal sekolahnya, orang tua kita susah, tapi kitanya malah bolos gitu. Maminya Selin pernah bilang ke Selin kayak, kalau kamu mau bolos gak apa-apa. Mami sebenarnya, tapi Selin tahu mami Selin kalau tahu Selin bolos pasti marah, tapi mami Selin pernah bilang kalau kamu mau bolos gak apa-apa, cuma kamu harus mikir itu biaya sekolahnya itu gimana gitu. Kamu kasihan gak sama biaya sekolahnya udah dibayarin mahal-mahal, kasihan gak sama mami gitu. Kalau ini sih, kalau misalkan SMA itu Selin bukan nakal sih, lebih ke iseng ya, isengin guru. Isengin guru, bercandain guru. Tapi gurunya juga harus guru santai ya. Kalau guru yang guru killer gitu, serem. Dulu mamaku guru BK jadi gak bisa nakal. Dulu ada guru-guru masuk diisengin. Pernah dihukum guru nggak? Pernah. Pasti pernah sih. Kalian juga pernah kan dihukum guru? Hukum, kalau saya waktu itu pernah dihukum apa ya? Kali itu kalau pas SMA itu dihukumnya itu gak sering. Telat Selin juga gak pernah dihukum, karena Selin kan kalau telat itu biasanya sekali 2 kali gitu kan di dalam 1 semester gitu kan, itu dihitung kan. Jadi kayak dalam 1 semester itu sekali 2 kali. Nah ketiga kalinya itu pasti kena hukuman, tapi ketiga kalinya itu Selin gak pernah telat gitu. Emang sih kayak salah gitu kan telat, cuman kayak jangan diulangin aja. Sama apa ya Selin, soalnya kalau misalkan di sekolahnya Selin kalau telat itu apa ngebersihin kelas gitu, dan ngebersihin kelasnya itu pas udah mulai pelajaran. Jadi dia itu harus kayak datengin satu kelasnya, dan dia itu harus lap di depan murid dan guru. Itu kayak malu banget, malu-maluin gitu. Dan harus apa cabut rumput di lapangan, di depan gitulah, nyiram tanaman, cabutin rumput pakai sumpit yang kayu gitu kan, itu dicongkel-congkel gitu lumpur-lumpur yang ada di batu-batu gitu, batu-batu lapangan. Kalau misalkan dilihat sama murid-murid itu pasti malu dong, kayak ya pasti mikir juga lah kita, kayak Selin juga mikir gitu supaya tidak sampai gitu. Aku pernah masuk BK. Oh ya? Itu kenapa? Kalau Selin pernah masuk BK itu karena nilai. Yang tadi Selin ceritain itu nilai yang pas kelas 10. Tapi Selin masuk BK itu cuma pas kelas 10 doang. Kayak kelas 11, kelas 12 itu udah enggak, soalnya udah bisa mulai mengikuti pelajaran. Main kartu di kelas. Kalau main kartu di kelas sih Selin no comment ya. Itu kan tergantung sekolah sih. Sebenarnya tergantung sekolah. Kalau di sekolah lama Selin itu kartu nggak boleh. Cuma kalau kartu Uno itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau di sekolah SMA-nya Selin itu kartu macam apapun itu nggak boleh. Apapun itu nggak boleh. Dan itu kayak Selin waktu itu kan baru masuk ke sekolah swasta. Itu Selin nggak tahu sama sekali peraturannya seperti itu, dan kayak nggak tertulis, Selin kira yang guru bilang nggak boleh main kartu itu artinya itu kayak kartu remi atau kartu apa.
Nah Selin main kartu Uno waktu itu sama teman di sekolah. Main kartu Uno kan itu kan main kartu apa buat main sama keluarga gitu kan, jadi kayak nggak apa-apa menurut Selin, tapi ternyata nggak boleh gitu. Dan waktu itu Selin sempat dihukum juga karena itu, dipanggil karena Selin tidak tahu aturan yang ini kan, nggak boleh main kartu Uno juga. Tapi sejak itu kayak Selin nggak berani bawa kartu Uno lagi ke sekolah. Mana katanya mau collab, kafenya masih latihan, tadi ngechat katanya masih latihan. Pernah razia di kelas nggak? Pernah. Kalau razia itu biasanya razia handphone, itu kan handphone kalau pagi itu pasti dikumpul. Kalau razianya itu razia handphone, razia apa kaos ininya, sama razia tali pinggang. Tapi Selin nggak pernah kena razia terus sih. Selin aman apa, karena Selin kan selalu ikutin ini. Yang cowok razia rambut. Tahu nggak kalau di sekolah Selin itu kalau misalkan rambutnya panjang, itu pasti yang cowok-cowok diguntingin sama gurunya. Diguntingin. Kasian deh. Kalian pernah gak digunting sama guru kalian pas razia rambut? Pernah bolos ke kantin gak Selin? Gak pernah sih kalau bolos ke kantin. Selin seusaha mungkin, sebisa mungkin Selin di setiap pelajaran Selin ada. Karena kalau misalkan bolos kita ketinggalan pelajaran. Apalagi Selin kan sulit untuk mengikuti pelajaran. Cukup ini soalnya bahasanya kurang ini kan. Belum pernah kena razia rambut sih. Wah, berarti kakak anak yang baik. Kalau bolos upacara, pernah bolos upacara nggak berani ya. Nggak pernah bolos Selin pokoknya. Pernah dibotakin sama guru pas razia. Pernah pura-pura sakit ke UKS gak? Pura-pura sakit? Lin izin pamit ya. Iya kakak, hati-hati. Pernah makan dalam kelas gak? Kalau makan sih, makan dalam kelas sih enggak sih. Soalnya kan ada CCTV. Selin kalau izin ke WC diantar temen gak? Enggak. Kalau ke WC sendiri. Temennya Selin yang minta Selin buat temenin, tapi kalau Selin ke WC sih biasanya sendiri. Selama sekolah hal yang paling seru apa? Hal yang paling seru sebenarnya Selin tidak terlalu merasakannya. Kalau pas SMA, SMP gitu Selin karena kalau misalkan mereka mau kemana-mana itu Selin nggak pernah ikut gitu. Selin lebih sibuk ke kegiatan-kegiatan JKT48. Jadi Selin tidak terlalu tahu. Yang penting di mata guru Selin anak yang baik begitu. Tapi nggak tahu ya. Punya geng enggak main geng, punyanya teman-teman.
pernah ikut pertandingan antar sekolah sih nggak pernah sih. Punya temen nggak? Punya dong, masa tidak punya teman, sendirian dong duduknya, makanya duduk sendirian. Sedih banget. Ya pasti harus punya teman. Pernah berantem sama guru, lupa sih kalau sama guru ya. Kayaknya saya sama guru baik-baik aja sih. Aku pernah satu kelas bolos semua. Kalau satu kelas itu ada juga kalau di sekolah Selin itu kayak janjian satu kelas. Hari ini kalian datang nggak gitu kan di grup. Enggak datang. Oh ya udah, hari ini gak usah ada yang datang ya gitu. Jadi biasanya yang datang itu cuman Selin sama sahabat Selin. Ya gitu-gitu, kayak cuman di satu kelas itu kayak berlima, berenam. Kayak soalnya Selin nggak bisa bolos juga. Kalau misalkan Selin bolos pasti nggak baik gitu kan. Dan kasihan ke gurunya juga, gurunya masa udah datang dan satu kelas malah bolos. Kasihan gurunya. Yang datang dicengin. Enggak, biasanya kalau di sekolah Selin itu yang datang malah yang dimintain pelajaran hari ini gitu. Misalkan nih Selin yang datang hari ini ke sekolah. Nah, teman Selin nggak datang. Nah, dia pasti nanya pelajarannya itu ke Selin, hari ini belajar apa gitu. Tapi nggak pernah dicengin sih. Pernah bikin onar di kelas? Oh pernah, pasti pernah. Selin suka bawa bekal atau beli di kantin? Tergantung. Kadang bawa bekal, kadang jajan di kantin. Apa yang Selin lakuin saat jam kosong di sekolah? Jam kosong pelajaran. Jam kosong pelajaran biasanya tidur. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya pasti cari waktu buat curi waktu buat tidur sih. Kalau apa sih kalau misalkan kelasnya lagi kosong nggak ada guru. Kavia masih latihan, kakak. Kavianya masih latihan. Tadi habis di chat sama Kavianya masih latihan. Kalau di kantin biasa beli apa? Banyak sih kalau kantin di sekolah sana itu dia banyak. Ada banyak lah pokoknya. Ada makaroni, ada taichan, ada nasi goreng, ada mie, ada soto, ada bakso, ada ayam crispy, ada minuman yang manis-manis, ada telur gulung, sama sama kayak bento gitu. Itu jual jajanan. Ayam crispy beda tuh. Ayam crispy. Selin ada ikut eskul pas SMA? Ada. Ikut pasti. Selin ikut apa sih yang itu yang biasa ngejagain UKS sama ngejagain orang sakit gitu, apa sih namanya? Lupa. PMR. Iya, PMR. Selin ikut PMR, ekskulnya.
Jadi kayak biasanya pas upacara itu Selin ngejagain di belakang, ngejagain anak-anak di belakang kalau misalkan ada yang sakit. Selin kenal sama satpam sekolah nggak kenal? Pasti kenal dong. Pernah bikin teh manis di UKS nggak? Kalau bikin teh manis biasanya gurunya yang bikinin, nanti kita yang bawain ke lapangan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, ada yang nggak kuat pas upacara, kita yang siapin tehnya. Selin juga pernah ngejaga di depan UKS pas upacara sama sama ketua PMR-nya. Tapi biasanya ketua PMR di sekolah saya itu pasti cewek, selalu cewek ketua PMR. Kenapa ya, emang kalau PMR cowok gitu aneh ya? Enggak kan? Di sekolah Selin masa suka di ini ceng-cengin kalau PMR-nya cowok. Ini ya yang sana. Ya. Sebenarnya kalau menurut Selin PMR itu harus ada cowoknya nggak sih? Bener gak sih? Biar bisa ini angkat, kalau misalkan ada yang pingsan gitu kan, biar ada yang bisa ngangkat gitu. PMR cowok buat ngangkat-ngangkat, iya kan, bener. Selin pernah salah seragam nggak? Nggak pernah. Selin itu kalau di sekolah itu ada hari Senin itu putih, baju putih, roknya putih. Selasa itu baju putih, roknya abu-abu. Rabu itu pakai pramuka. Kamis itu pakai baju khusus sekolah, roknya, bajunya itu putih, roknya khusus motif sekolah. Sama Jumat itu biasanya pakai batik. Nah, Selin itu gak pernah salah seragam. Kalau misalkan salah seragam itu biasanya dipulangin. Mau rumahnya sejauh apapun pasti dipulangin, tapi harus balik lagi gitu. Dan Selin itu untungnya selama sekolah SMA itu gak pernah salah seragam. Selin dapat salam dari Dede Briel lagi di showroom juga. Iya, salam balik. Coba tanyain mau collabs gak? Coba tanyain Briel. Coba yang ada buka multi showroom. Coba tanyain mau collabs gak? Kavianya masih latihan. Masa SMA Ciselin seru nggak? Kalau menurut Selin sih nggak berasa sih. Kalau SMA Selin itu Selin nggak begitu suka sih kayak masa SMA-nya Selin, kurang menarik sama temen-temennya, sama memori-memorinya kurang bisa ada memori yang bisa membuat Selin ingat gitu. Selin pernah pinjam pulpen tapi nggak dibalikin. Yang ada orang yang pinjam sama Selin tapi malah hilang. Ketemunya di tangannya orang lain gitu kan. Kayak misalkan Selin pinjam ini, terus hilang. Terus Selin kayak, ayo gimana? Ini gimana nih pennya Selin gitu kan? Gantiin ya, nggak mau tahu gitu kan. Terus dia bilang iya gantiin, tapi nggak pernah digantiin. Terus tahu nggak ketemunya di mana? Ketemunya di tangan sahabatnya Selin yang satu lagi gitu kan. Kayak Selin kayak langsung kode-kode, itu kamu pennya dapat dari mana tuh gitu kan. Ini ketemu. Pengen marah tapi kayak ya udahlah, ikhlasin aja gitu. Pen juga masih bisa dibeli gitu. Apalagi waktu itu sebenarnya pennya Selin itu ada Hello Kitty-nya gitu loh. Kayak ada
pokoknya ada Hello Kitty yang gitu ya, jadi nggak mungkin bisa ketukar gitu kan, kayak cuma Celine doang yang punya. Dan kayak pas Celine lihat temen Celine, udahlah, mau marah tapi sahabat, mau bilang tapi gimana ya kan, sahabat, tapi yang ilangin bukan dia ya kan, temen satu lagi. Ini gimana ya cara collab? Ini gimana sih cara collab gitu? Oh harus end dulu, ya udah. Kita collab ya sama Brielle, jangan kemana-mana. Kita collab ya. Oh ya, Celine bacain dulu yang ada di podium. Nomor 1 ada Kak Giruma, nomor 2 ada Kak LCKH, ketiga ada Kak Anggoro, keempat ada Kak Adren, kelima ada Kak Rachaidar, keenam ada Takasang, ketujuh ada kucingnya, ke-8 ada, ini namanya saya tidak bisa membaca ya, tapi makasih buat kakak yang ada di podium nomor 8. Nomor 9 ada Kak Hamzah, 10 ada Kak Ade, 11 ada Kak Ega, dan ke-12 ada Kak Warga, ke-13 ada Kak Fujiwara-sang. Makasih buat gift-nya juga Kak Hamam, Kak Rachaidar, Kak Syarul, Kak LCKH, Kak Niko, Kak Jordan, sama Kak Oshikutelin Love, Kak Adren, Kak Riko, semuanya makasih ya. Kak Nasron, makasih banyak. Kita pindah ke collab sama Brielle. Kui. Enggak kok, ini Celine nggak end kok, ini mau pindah ke collab sama Brielle.